Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat kembali di sarapan doa bersama pada pagi hari ini. Selamat bergabung untuk Bapak Ibu Saudara yang hadir, baik secara online maupun langsung. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita menaikkan ucapan syukur kita, sembah kita. Sebab Tuhan yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan Bapa, ku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan, ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita lebih lagi dengan pujian ini dari awal. Sama-sama katakan, Bapa Engkau baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu melimpah di hidup kami, di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ini ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari
kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidup. Katakan sekali lagi, ku naikkan syukurku, oh, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Katakan, besar setia-Mu, besar setia-Mu. Katakan, besar setia-Mu, besar setia-Mu. Sekali katakan, besar setia, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Oh, kami angkat suara kami Tuhan, kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Kau baik Tuhan, haleluya Yesus Tuhan. Kami bermazmur bagi-Mu Tuhan. Oh, terima kasih. Oh, nyatakan sembah-Mu kepada Tuhan, naikkan ucapan syukur-Mu. Haleluya. Oh, Kau sungguh baik bagi hidup kami. Kau sungguh baik bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kau tak pernah habis rahmat-Mu. Kau selalu menolong dalam kehidupan kami. Haleluya. Yesus, Kau tak pernah meninggalkan kami. Kau tak pernah lupakan kami. Haleluya. Oh, nyatakan ucapan syukur-Mu. Haleluya. Mari angkat suara-Mu, mari sembah kepada-Nya. Oh, haleluya. Mari serukan, naikkan pujian syukur-Mu. Glory, haleluya. Oh, kami bermazmur, kami menikmati hadirat-Mu. Yesus, Yesus Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Kau baik dalam kehidupan kami. Kau tempat perlindungan bagi kami. Kau tubuh pertahanan bagi hidup kami. Yesus Tuhan, dengan apakah kami balas selain ucapan syukur sembah kami yang kami naikkan?
Yesus Tuhan. Glory haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini sembah kami. Terimalah sembah kami. Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, mari teman-teman sekalian, buka hatimu, buka pikiranmu, nyatakan sembah pada pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ingin lebih lagi menaikkan pujian kami Tuhan kepadamu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang selalu menjadi pedoman dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, katakan dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Mari kita sama-sama lebih lagi naikkan pujian ini dari awal. Sama-sama katakan firman-Mu. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, katakan firman-Mu. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Terima kasih. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku,
pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, dengan sayapmu, dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Katakan pertolongan, pertolonganku di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesus, ku katakan, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Haleluya. Tempat ini itu semua karena kebaikan Tuhan. Kami bisa bangun dengan sehat tanpa kurang suatu apapun. Kami bisa ada di tempat ini berkumpul untuk kami bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kami berdoa, kami minta kepadamu supaya kami menerima hikmat Tuhan, bukan hanya sekedar informasi, bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi ada pewahyuan yang Roh Kudus kerjakan di dalam hati setiap kami, sehingga kami memperoleh hidup yang layak di hadapan Tuhan. Kami memperoleh perkenanan Tuhan, kami memperoleh kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Apa yang akan kami pelajari, apa yang akan kami bahas bersama, kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat melakukan semuanya ini dan kami memperoleh hikmat yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, shalom. Waduh. Selamat pagi. Paginya 3 kali. Oke, hari ini kita akan belajar bersama satu tema firman Tuhan dari Yakobus. Pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Oke, supaya kita mengerti teks, kita memahami teks ini, kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 ya. Bergantian. Saya baca ayatnya yang pertama, lalu dimulai dari Virgi,
dan selanjutnya. Satu orang. Kita baca dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Judulnya di sana peringatan kepada orang kaya. Saya coba cari-cari di Alkitab, ada nggak peringatan untuk orang miskin? Nah, nggak ada yang salah dengan kaya. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun musim hujan, gugur, dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut. Mic-nya. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Dan yang ke-11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Oke, karena ini sudah dibagikan, jadi kita akan belajar dari perikop ini. Judulnya pagi-pagi ini kita akan membahas bersabar dalam penderitaan. Jadi kenapa kita baca dari dari ayatnya yang pertama, dari ayatnya yang ketujuh ada tertulis di sana karena itu adalah kita harus membaca ayatnya yang pertama, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 baru kita memahami makna dari kalimat ini. Karena itu, karena apa? Karena manusia itu hidup di dalam kesenangan diri mereka sendiri. Di dalam ayatnya yang kelima, hidup berfoya-foya di bumi, memuaskan hati sama seperti pada hari penyembelihan. Kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kalian sudah hidup mewah dan menikmati kesenangan di dunia ini seolah-olah sedang menggemukkan diri untuk hari penyembelihan. Jadi kesabaran yang dimaksudkan di dalam kitab Yakobus ini adalah kesabaran yang bukan sifatnya sekali-sekali saja. Kalau kita baca di ayatnya yang ke-7, sampai kepada kedatangan Tuhan. Yang kedua, kesabaran yang dimaksudkan di dalam sini bukan hanya di satu bidang saja. Oh, saya kalau sama temanku saya sabar, tapi kalau sama mamaku, kalau di jalan, karena ada bagian-bagian di dalam kehidupan kita yang
kita harus latih untuk sabar. Jadi sabar itu bukan hanya sekali-sekali, sabar itu bukan hanya di satu bagian saja. Saya sekarang sedang belajar sabar untuk mendidik anak saya. Teman-teman sekarang sedang belajar, kita semua mungkin yang hadir juga mengikuti ini, kita sedang belajar sabar pada bagian kita masing-masing. Nah, setelah ini kita sharing masing-masing ya. Ini yang waktu saya baca ini yang freeze dulu selama 70 tahun baru hidup. Nah, kita belajar pada pagi hari ini. Salah satu yang saya perhatikan juga dari anak-anak, khususnya anak saya adalah kalau saya berkata sebentar, mereka itu tidak mau sebentar, mereka maunya itu sekarang. Mungkin saya waktu dengar itu tiba-tiba aja muncul di dalam diri saya. Mungkin saya itu seperti itu, saya itu seperti anak saya. Kalau saya berdoa, Tuhan saya mau ini, Tuhan tolong saya. Dan jawabannya itu saya mau sekarang. Terus saya lihat, waktu saya lihat Aaron seperti itu, saya merefleksikan ya, ini representasinya saya, ini mewakili DNA-nya saya. Jadi pada pagi hari ini kita belajar sama-sama apa yang kita dapat dari pembacaan ini. Dari Yakobus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Tadi saya minta kita baca dari ayat yang pertama karena supaya kita mengerti. Karena itu saudara-saudara, karena apa? Karena di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 sudah menjelaskan, jangan kita hidup untuk menyenangkan diri sendiri. Kalau minggu lalu saya juga menyampaikan jangan mengumpulkan harta di dunia. Karena harta di dunia itu akan dimakan oleh ngengat dan karat. Kengat dan karat akan merusakkannya, pencuri akan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Oke, silakan. Siapa yang mau sharing pertama? Ini dari Ground Unhas. Siapa leadernya? Oke. Silakan. Nah, jadi yang saya dapat dari bacaan kita pada hari ini dari Yakobus 5 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11 itu ya, pada ayat yang ke-7 yang mana karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Berbicara tentang pada ayat ini mungkin lebih ke suatu peringatan kepada kita semua untuk lebih bersabar. Mungkin kita lihat dari sebagai contohnya itu sebagai petani. Petani itu bukan di situ menanam langsung mendapatkan hasilnya. Kita harus tunggu berbulan-bulan mungkin sampai 3 bulan atau mungkin lebih. Dan ketika kita bertani, kita akan melihat bagaimana musim yang cocok. Mungkin saat kita bertani, mungkin cobaan yang diberikan Tuhan itu kadang musim hujan, padahal kita lagi membutuhkan kekeringan, dan mungkin kadang musim kering, padahal kita lagi membutuhkan hujan. Jadi mungkin yang saya dapat ketika kita semakin bersabar dalam menghadapi segala cobaan yang Tuhan berikan, kita makin meningkatkan iman kita kepada Tuhan. Mungkin sekian dari saya. Haleluya. Dari yang lain? Atau ada yang mau kesaksian tentang kesabaran?
Oke, selanjutnya. Oh, Kiel sudah angkat mic. Oke, terima kasih. Jadi benar ya kita butuh kesabaran dalam kehidupan kita karena saya orangnya juga nggak sabaran dan memang termasuk orang yang darah tinggi kadang-kadang suka emosional begitu. Dan sedikit kesaksian, minggu kemarin pas belum ibadah Goal Sisi, saya singgah di Indomaret. Nah, saya beli minum, akhirnya di situ ada beberapa yang antri dan itu ada 2 kasir tapi penuh dua-duanya. Nah, saya orangnya nggak sabaran karena takut terlambat. Jadi pas itu saya di kasir pertama itu ada 2 orang dan yang kasir kedua ada 2 orang juga. Jadi saya yang ketiga. Tiba-tiba yang di kasir kedua itu cepat, langsung saya pindah posisi ke situ karena agak kelamaan. Tapi yang di kasir yang saya pindah ini tiba-tiba memang lebih cepat lagi sehingga saya lebih lama lagi menunggu di situ. Dan itu sih kayak apa ya, kita butuh kesabaran untuk apa namanya yang kita kerjakan karena kalau enggak sabar pasti hasilnya enggak apa namanya enggak akan dapat begitu. Dan juga apa namanya yang saya dapat dari ayat ini yaitu Yakobus 5 ayat 7 dan 8. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus mendugukan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi ayat ini mengajarkan bahwa kita sebagai manusia harus bersabar karena tentunya kalau memang kita manusiawi ya teman-teman, kalau tidak bersabar pasti kita gampang emosional, gampang cepat bersungut sampai akhirnya kita kayak menyalahkan Tuhan bahkan meninggalkan Tuhan. Dan dimana juga kita sebagai manusia tuh kadang apa namanya kita sesuai dengan kemauan kita. Sebenarnya kita tuh harus bersabar dan memang kita tuh harus ikut kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sebenarnya. Maka dari itu apa yang kita lakukan memang harus kita perlu Tuhan sih sebenarnya. Karena kalau ikut kemauan kita terus pasti bakal ke depannya itu pasti ada halangan. Karena kalau kita tidak bawa dengan Tuhan pasti hasilnya tidak maksimal. Maka itu kita perlu tuntunan dari Tuhan agar Tuhan selalu menolong kehidupan kita. Amin. Amin. Sebelum kita lanjut, kita coba sharpening the thing. Asik. Mempertajam tentang kesabaran. Menurut kalian kesabaran itu apa? Virgi. Sederhana aja. Sabar itu Wallace. Yang terlintas. Sabar itu apa? Buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mungkin kalau menurut saya Kak, sabar itu bisa sebagai sebuah emosi untuk kalau misalnya ada suatu hal yang untuk apa sih Kak, kayak ada kejadian, ada orang marah terus kita sabar. Nah itu kayak menahan emosi sama kalau misalnya ada sabar juga misalnya terkait tentang menantikan sesuatu, menunggu, berarti sabar itu bisa juga sebagai menunggu. Sabar itu berarti kita menunggu. Oke. Seperti lagunya Iwan Fals. Jangan usah. Next. Kalau menurut saya Kak, sabar itu adalah sebuah berkat. Sabar itu berkat. Ya, dan anugerah. Karena tidak semua orang punya kesabaran dan Oh iya. That's good. dan pasti orang itu minta sebuah kesabaran supaya bisa menghadapi sesuatu. Iya. Gitu. Tahu mah?
Jangan kasih jawaban saya sama dengan yang ini. Coba pikirkan. Kalaupun sama sebut saja toh. Sabar adalah Kalau ini, dari saya, menurut saya. sabar itu ya seperti sebuah ujian karena Sabar itu ujian. di mana-mana Oke, sabar, melihat sabar. dari kesaksiannya Kak Kiel, di mana-mana kita harus butuh kesabaran. Mungkin hal-hal yang mulai dari kecil saja kita gampang untuk terbawa perasaan. Kadang kalau tidak sesuai dengan apa yang kita mau, mungkin kita dari dari situ kita sudah tidak sabar. Sekian. That's good. Kiel, Sederhana, Pastor. Mengalahkan penderitaan. sabar itu mengalahkan penderitaan. Cynthia, Kalau saya menahan keinginan. sabar itu menahan keinginan. That's good. Kalau menurut saya, sabar itu tidak terburu-buru. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Vero, Menurut KBBI, kamus Kamus Inggris Besar juga. Bahasa Indonesia. Sabar itu tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, tabah. Ia menerima nasibnya, hidup dihadapinya dengan penerimaan. Tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu. Itu pengertian sabar dari KBBI. Dibaca KBBI. Dio, Sabar menurut saya itu pengelolaan sikap, emosi, temperamen. Seperti itu, Pastor. Willem, Cik. Kalau dari saya, sabar itu menahan dan mengontrol diri. apa? Menahan dan bisa Menahan. mengontrol diri. Dan mengontrol diri. Kesabaran. Oke, dari semua definisi pengertian yang teman-teman berikan, saya juga mau kasih definisi saya tentang kesabaran. Kesabaran itu, kalau saya ya, kesabaran itu penantian dengan sebuah tindakan. Kita menahan diri, kita tenang, kita tidak tergesa-gesa, kita sabar, tetapi bukan sesuatu yang sifatnya pasif, dalam tanda kutip. Misalnya, siapa nih yang berdoa pagi hari ini, Tuhan kasih saya kesabaran. Itu akan ada pelatihan-pelatihan yang datang untuk membuat doamu terjawab. Tiba-tiba Virginie naik motor, ada orang tiba-tiba di kasir nih, sudah antri panjang. Tiba-tiba ada yang masuk, chat. Maaf ya saya buru-buru. Memang cuma kamu yang buru-buru. Padahal tadi pagi kita baru. Jadi kita memang menanti, kita memang menunggu, tetapi di dalamnya ada tindakan. Di dalamnya ada sebuah, ya kalau saya sebut apa ya, pelatihan. Di dalamnya yang kita doakan itu, Tuhan kasih jawaban bukan langsung. Memang Tuhan bisa kasih jawaban langsung sesuai dengan apa yang kita doakan. Tetapi kebanyakan di dalamnya itu supaya kita seperti yang di dalam pembacaan kita ini, petani yang menantikan hasil. Jadi bukan sesuatu yang langsung boom, bim salah bim. Nah, selanjutnya lawan kata sabar. Tadi kita sudah belajar. Pemarah, tergesa-gesa, mudah panik. Jadi sabar itu ciri-cirinya orangnya tidak mudah marah. Kalau mudah marah itu lama-lama dia nanti akan jadi pemarah. Padahal di dalam Alkitab, kita buka dulu Amsal 19 ayat 19.
Amsal 19 ayat 19. Orang yang sangat cepat marah akan kena denda. Waduh. Karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah marahnya. Saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, orang yang cepat marah merasakan sendiri akibatnya. Jika engkau menolong dia, engkau hanya menambah kemarahannya. Jadi salah satu lawan kata dari sabar itu tadi adalah pemarah. Nah, saya nggak tahu teman-teman ya, tapi kalau saya punya kesaksian tentang marah itu. Jadi satu kali ini saya naik motor menuju ke satu tempat di kota Makassar ini, lalu tiba-tiba ada kendaraan yang dia mau melambung ini, tapi lambung kanan karena dia kendaraan ini mobil, dia mau lambung mobil, ya otomatis dia pasti ambil badan jalan. Saya lagi lagi di posisi yang tepat. Tiba-tiba dia melambung dan dia klakson. Saya langsung kasih berhenti motor. Terus orang ini mau maju, begitu sudah dekat, saya turun dari motor. Sudah pejabat nih, sudah pendeta. Turun dari motor, mau apa? Dan waktu itu orang yang dari mobil itu, untung dia tidak turun, terus terjadi apa ya, nanti tiba-tiba masuk di berita. Seorang pendeta muda, waktu itu masih belum pendeta muda. Seorang pendeta Pratama, pendeta pembantu waktu itu, berkelahi dengan di jalan ini. Waduh. Dan waktu itu setelah selesai itu masih marah nih naik motor. Sudah selesai pergi. Dalam hati saya nih, menang saya. Dia gak berani turun. Lembek. Sampai di gereja ikut kegiatan, khotbahnya tahu gak tentang apa? Kesabaran. Itu sebuah ulti yang khotbahnya tentang kesabaran, padahal temanya bukan tentang kesabaran. Tema bulanan itu saya tahu bukan tentang kesabaran, topiknya itu bukan tentang kesabaran. Tiba-tiba pembicaranya membahas tentang kesabaran. Saya bertanya, apakah ini untuk saya? Iyalah untuk saya. Itu untuk saya. Jadi saya nggak tahu, tapi pasti di dalam kita itu ada bagian-bagian di dalam diri kita yang kita masih butuh belajar banyak. Mungkin di rumah ketika dikasih tahu oleh orang tua, di gereja, di tempat pelayanan ketika diberitahu sama Pastor Esra atau teman-teman yang jadi pemimpin di gereja, bukannya kita menahan emosi atau menguasai diri kita, tapi kita malah jadi marah. Oke? Itu kesaksian dari saya. Silakan dari teman-teman yang lain. Virgi saja. Oh ya. Siapa? Ayo. Dari pembacaan ini apa yang kita dapatkan? Saya berharap teman-teman sabar ini karena kita agak panjang pagi hari ini, mungkin sampai jam 9. Karena topik kita adalah belajar tentang sabar. Silakan. Baik, Master. Jadi menurut saya bersabar itu kan tadi sebuah anugerah dan suatu hikmat yang kita minta dari Tuhan. Nah, ketika kita kayak menghadapi sebuah pencobaan atau tantangan dalam kehidupan, kayak mungkin secara naluri kita langsung putus asa dan menyerah kalau sebuah tantangan itu tidak bisa kita hadapi. Tapi kan di situ adalah poinnya
dimana kita menghadapinya sampai ke titik itu dengan cara bersabar. Dan mungkin banyak dari kita itu adalah sering mengeluh tentang kehidupan, kayak perjalanan kehidupan yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tuhan juga mengajarkan kayak dalam kehidupan kita apapun yang kita alami tetaplah mengucap syukur. Dan itu menurut saya salah satu bentuk kesabaran. Dan kayak mengucap syukur dalam segala keadaan. Karena banyak dari kita ataupun saya juga termasuk kalau misalnya menghadapi tantangan, contohnya saja kayak tadi lagi di perjalanan mungkin ada orang yang nyelip, terus ini kita lagi tergesa-gesa atau lagi mau kejar waktu, tapi mereka ini nyelip. Terus karena kita orang yang gak sabaran, kayak malah ngelekson dan itu membuat onar semua. Kayak pasti kita klekson tapi ada orang yang gak nyaman sama perbuatan kita. Jadi itu merugikan orang lain dan membuat kita jadi kayak bersalah dan berdosa. Tapi kita tidak menyadarinya. Dan sebenarnya perbuatan itu kayak salah ya, pasti. Jadi menurut saya mungkin hal-hal seperti itu bisa kita lalui dengan bersabar dan mengucap syukur, kayak oh mungkin ini adalah salah satu bentuk ujian sederhana yang diberikan Tuhan supaya lewat kehidupan sehari-hari kita hanya selipan orang juga kita nggak marah gitu. Jadi mungkin kita bisa naik level lagi kesabarannya dengan cara kayak bersabar-sabar terus supaya setiap ujian yang dikasih Tuhan itu bisa kita lalui dengan penuh sukacita. Yeah, that's good. Yang lain? William. Cik. Atau dari teman-teman yang hadir di tempat ini ada kesaksian tentang yang mau disampaikan? Oh, William dulu tahu. Oke, puji Tuhan. Berbicara soal bersabar, sempat terlintas di pikiran saya dan saya mendapatkan suatu pelajaran melalui kesaksian ini. Bersabar itu bisa membuahkan hasil yang baik. Saya berkaca sama kehidupan saya mungkin setiap hari atau yang sudah lewat. Bersabar itu banyak sekali definisinya, tapi banyak tantangan juga yang harus kita lewati. Kayak contoh saya semisal hal yang paling saya sering alami, bahkan mungkin sebagian dari kita sering alami, bersabar dalam melewati kemacetan di Kota Makassar ini. Itu hal yang paling menguji kesabaran. Kadang saya memang kita manusiawi, tingkat kesabarannya ya kadang di atas, kadang di bawah, kadang nggak bisa mengontrol. Kalau saya pribadi di tengah-tengah sangat istilahnya susah mengontrol. Saya mau pergi ke tempat tujuan, lagi macet-macetnya, karena saya tahu di Makassar saya banyak jalan-jalan pintas, istilahnya begitu, potong-potong kompas. Saya berusaha cari jalan cepat. Saya melalui itu kadang merasa cepat, tapi pada saat saya keluar dari jalan kompas itu, saya keluar dari jalan kompas, saya ketemu dengan orang yang saya temani macet juga. Jadi saya biasa bertanya dalam hatiku, bilang,
perasaan ini tadi ku temani lewat di depan, kenapa dia jelek ku dapat. Jadi di situ saya berpikir dalam pikiran saya, memang betul-betul apapun yang kita lalui dengan kesabaran pasti akan selalu membuahkan hasil. Kadang juga pada saat intinya dari semua itu saya selalu bisa belajar juga, ya walaupun kadang biasa terjadi terus lagi kembali, tapi sesudah itu saya pasti selalu mengingat atau ada hikmah yang saya dapat, buat apa saya terburu-buru untuk tergesa-gesa dalam mengambil tindakan atau mengambil keputusan, padahal sebenarnya sisa kita yang bisa mengefisiensikan waktunya. Mungkin targeting kita, seumpama kita ada pertemuan atau ada tugas atau bagaimana jam segini, ya kita sisa mengelola waktu kita atau kita sisa mengatur waktu kita. Jangan karena kita sudah target bilang harus jam segini, tapi kita tidak bisa atur waktu kita, jadi semua itu pasti tergesa-gesa atau membuang banyak waktu begitu. Jadi kesabaran di situ kita diuji. Mungkin cuma itu sih yang dapat saya bagikan, Mister. Terima kasih. Siap. Dardio. Oke. Jujur saya baru dapat firmannya tadi malam. Karena ya baru pertama kali ikut Saraba. Kita bahas soal kesabaran. Kalau dari definisi yang saya pelajari, kesabaran itu sikap pengelolaan emosi atas pencobaan. Pertama yang saya pelajari dari kitab Yakobus, dari ayat 7 sampai ayat yang ke-11, Yakobus menunjukkan surat ini buat Bani Israel untuk poinnya itu yang paling strict, yaitu bersabar, kesabaran. Jadi teman-teman, kalau kita mengimplementasikan ke kehidupan kita sehari-hari, ini sangat berguna. Seperti kayak di ayatnya yang ke-9, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Di sini ada yang saya garis bawahi itu bersungut-sungut. Dalam kita tidak bisa mengendalikan atau tidak bisa mengelola kesabaran. Menurut saya pribadi banyak dosa di dalamnya, Pastor. Seperti bersungut-sungut, ya berarti bisa diartikan kita tidak percaya pada Allah kita tidak percaya kepada Tuhan kita, yang kita sudah tahu loh ini, Tuhan kita ini bisa segalanya, punya segalanya, tapi kita masih bersungut-sungut. Terus dampak negatif juga dalam kita tidak bisa mengendalikan kesabaran, pengelolaan manajemen kesabarannya kita. Banyak efek negatif yang akan kita dapatkan. Contoh kecil dalam dunia pekerjaan, saya kasih contoh saya pribadi. Dan kadang masih saya lakukan sih ini. Jujur saya kerja di F&B, di kitchen. Di kitchen itu orangnya temperamen semua. Ya karena panas, bahkan bisa lempar-lemparan piring, lemparan pisau, kayak begitu. Ya serius, ini barusan main api dengan teman, luka, kayak begitu. Jadi kadang kita tidak bisa manage emosi. Itu kan salah satu pencobaan yang terjadi. Seperti kita tidak bisa mengendalikan emosi, ya efek negatifnya di kita. Impact yang jeleknya di kita begitu. Kita bisa selisih paham dengan orang. Baru tadi malam saya cerita sama William. Saya bilang, William, kau tahu saya baru pertama kali, belum 2 bulan saya masuk di F&B, hampir berkelahi. Lantaran kayak begitu, karena
kita tidak bisa kendalikan emosi, kita tidak bisa kendalikan kesabarannya kita. Jadi ada impact negatif buat dirinya kita sendiri seperti itu. Jadi alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam. Jadi alangkah baik ya seperti itu, kita bisa kendalikan emosi, kesabaran kita agar tidak terjadi yang tidak diinginkan. Mungkin itu saja, terima kasih. Luar biasa. Oke, dari depan, Vero. Saya setuju sama pendapatnya teman-teman yang tadi mengenai sabar. Tadi sudah sempat dibilang sama William, kalau sabaran itu akan membuat hasil yang kita dapatkan itu maksimal. Nah, kadang-kadang itu kita tidak sabar sampai hasilnya itu ya apa adanya, tidak sama dengan yang Tuhan janjikan. Ya, kita bisa lihat dari kisahnya orang Israel. Mereka itu sebenarnya mereka dijanjikan untuk masuk ke tanah perjanjian. Tapi seperti yang dibilang tadi sama Dio, karena tidak sabar, ada sungut-sungut, ada saling menyalahkan di sana. Jadi perhatikan baik-baik kalau kita sudah mulai bersungut-sungut, sudah mulai saling menyalahkan dalam hal apapun, dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam kuliah, kita sudah tidak sabar menanggung apa yang kita alami dalam hidup ini. Ciri-cirinya itu kita mau salahkan orang, kita mau bersungut-sungut. Nah, orang Israel pun melakukan hal yang sama. Makanya proses mereka untuk menjadi orang yang sabar itu sampai masuk ke tanah perjanjian itu agak lama. Lebih lama dari yang seharusnya. Misalnya perjalanannya cuma 2 minggu atau 2 bulan menjadi 40 tahun itu lumayan ini ya. Proses yang lumayan panjang. Nah, di sini juga di Alkitab juga dikasih contoh. Coba kita sudah tahu Ayub, kisahnya Ayub. Nah, sabar di sini bukan hanya berbicara soal emosi, tapi kisah perjalanan hidupnya kita. Nah, kalau di dalam kekristenan, biar agak rohani sedikit lah. Dalam kekristenan itu kita sabar dalam hal menanti janjinya Tuhan atau bersabar menanti janjinya Tuhan mengenai apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, banyak kisah di Alkitab yang tidak sabar. Misalnya Abraham pada waktu dia menantikan Ishak. Karena sifatnya kita yang tidak sabar, kita berusaha untuk menolong Tuhan. Lah istilahnya kayak mungkin Tuhan maunya seperti ini. Kan Tuhan sudah berjanji saya akan memiliki keturunan. Tapi kok sampai sekarang belum datang-datang. Dan ia harus menunggu tidak yang 1-2 bulan tapi agak bertahun-tahun. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk mengambil Hagar. Akhirnya dia mendapatkan anak dari perempuan yang sebenarnya itu bukan maunya Tuhan. Nah, itu juga salah satu bentuk ketidaksabarannya manusia, sifatnya manusia. Maunya apa yang dia inginkan, dia mau agar tidak banyak menderita begitu. Nah, sama sebenarnya dalam hidupnya kita. Sebenarnya contoh-contohnya tadi itu kayak petani. Sebenarnya kita tidak mengerti kalau kita menunggu itu akan membuat, atau kita sabar itu akan membuat hasilnya itu Tuhan menyediakan dan menjanjikan hasil yang terbaik buat masa depan kita. Kadang dalam prosesnya kita tidak sabar. Nah, menandakan bahwa kita orang-orang yang kalau yang tidak sabar, kita tidak mau menanggung prosesnya. Kita mungkin mau hasilnya, sama kayak orang Israel. Di dalam pikirannya, oh negeri yang dijanjikan itu penuh susu dan madu. Tapi dalam perjalanannya mereka bersungut-sungut. Kenapa sih jalannya begini? Kenapa sih harus makan ini terus begini-begini? Kenapa enggak di Mesir saja biar kita kerja banting tulang sebagaimana rupa tapi kita tetap makan yang enak. Nah, akhirnya menyalahkan Musa, menyalahkan pemimpin. Kita
bisa lihat siapa pemimpinnya kita yang biasa kita salahkan, orang tua kah, atau misalnya pendeta kah, atau lebih parah lagi kayak kita menyalahkan Tuhan. Kayak maksudnya Tuhan janjikan ini, saya sudah lakukan ini itu, kenapa hasilnya, kenapa saya masih begini. Dan sebenarnya kita tidak sabar saja, tidak mau berproses saja. Sebenarnya Tuhan itu menjanjikan, Tuhan sudah tetapkan masa depanmu seperti ini. Tuhan sudah bilang bahwa masa depan yang penuh harapan buat kamu, tapi kadang kita tidak sabar. Nah, dalam hal pacaran juga seperti itu, untuk masa depannya kita. Tadi saya baca di KBBI ada tentang menahan nafsu. Nah, buat kita semua khususnya yang benar-benar masih muda, belajarlah dari sini karena kita tahu kebenarannya. Firman Tuhan itu tidak punya isi, firman Tuhan itu membekali kita untuk jadi orang yang mengerti kalau misalnya kita lakukan ini hasilnya akan seperti apa. Nah, kalau kita tidak sabar pada masa mudanya kita, pacarannya sembarangan, kita tahu ujung-ujungnya seperti apa. Nah, makanya kesabaran itu perlu, apalagi untuk orang Kristen. Menantilah dengan kayak tadi Kak Peter bilang, menantilah dengan sebuah tindakan. Nah, setelah saya mendengar ini, saya merenungkan kembali, saya jadi mengerti bahwa kesabaran itu adalah firman Tuhan yang kita dengar. Jadi ada kebenaran yang kita tahu dan juga sikap hatinya kita yang mau menerima prosesnya itu. Jadi itu adalah termasuk buah roh yang dihasilkan dari kebenaran dengan bantuan Roh Kudus dalam hidupnya kita, hingga kita mampu menjadi orang yang menghasilkan kesabaran, yaitu buah roh. Jadi perlahan-lahan, dia itu tidak satu kali kita menjadi orang yang sabar, tapi dalam hari lepas harinya kita itu, dalam menanti janjinya Tuhan itu ada saja hal-hal yang harus kita hadapi. Jadi mulai sekarang kalau kita hadapi sesuatu, bersabarlah, karena janji Tuhan itu ya dan amin. Jadi ya bersabarlah, selagi masih muda masih banyak hal yang akan kita hadapi. Tapi percayalah bahwa Tuhan menyediakan hal yang terbaik buat hidup kita. Amin. Oke, yang lain? Cynthia, dari tadi dia sudah banyak mencatat ini. Mungkin kalau saya lebih ke mau bertanya, Pastor. Karena kami sudah berdiskusi tadi malam 3 orang, saya, Virgi, dan Resti. Oh. Nah, kami menemukan... Jadi ini mewakili? Iya, mewakili. Jubir juga. Pakai jubir ya? Nah, kan di ayat ke-7 itu berkata, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Nah, di sini kami bingung atau bagaimana ya? Ya, gitulah intinya. Kami ingin bertanya, sampai di mana batas kesabaran? Kan biasa itu orang-orang bilang sabar itu ada batasnya. Terus kalau dalam kerohanian, dalam kekristenan itu apakah kayak sabar itu ada batasnya kah? Gitu Kak. Gitu. Baru saya juga menemukan ayat tadi dalam Markus 9 ayat 19 yang digarisbawahi saja, yang di sini Tuhan Yesus berkata, yang berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu gitu. Jadi kata kita aja Pastor. Makasih. Pertanyaan yang dibalik dengan sebuah pertanyaan. Asik sekali. Oke, sebelum saya jawab itu, ada yang mau menjawab tentang hal itu? Itu kan sebuah hal yang paling sering mungkin kita dengar ya. Sabar itu ada batasnya. Di mana batasnya? Kesabaran itu orang pun kalau dia sabar, kalau terus-terus disinggung, terus-terus ditekan,
akan habis kesabarannya. Bagaimana? Kalau kita baca di Amsal, Amsal itu paling banyak memberikan nasihat tentang sabar. Coba kalau buka aplikasi Alkitab, ketik kata sabar, lalu cari di Amsal saja. Paling banyak itu kata sabar di dalam Amsal dijelaskan. Karena Salomo itu orang yang paling berhikmat yang tercatat di dalam Alkitab. Nah, perhatikan Amsal 16 ayat yang ke-32. Ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi kalau ditanya sampai di mana batas kesabaran, kesabaran itu secara manusia tentu ada bukan batas ya. Kalau saya lebih kepada sesuatu yang harusnya kita kadang kita nggak peduli dengan hal ini. Dengan kata sabar itu enggak lah. Karena kesabaran itu dimulai dari Yakobus 5 ayat yang ke-7. Tetapi bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil. Nah, hasil yang dinantikan oleh petani ini hasil apa? Hasil yang sudah dia tanam. Kan gak mungkin dia tunggu hasil kalau gak ada yang dia tanam. Kalau kamu tidak menanam, memperhatikan kesabaran itu pasti cuma sedikit. Mengerti? Kita gak memperhatikan kesabaran apa? Kita berdoa, kita baca Alkitab seperti yang tadi Vero bilang. Menantikan hasil. Pernah baca gak ini di dalam Alkitab? Tetapi orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Jadi saya tidak menjawab bahwa itu ada batasnya. Tetapi ini, karena kita nggak memperhatikan kata sabar itu. Kita nggak memperhatikan apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang kesabaran itu. Di dalam Alkitab ini, saya menunggu pertanyaan ini memang. Petani menantikan hasil. Hasil apa yang dinantikan oleh petani? Tentu hasil yang sudah dia tanam. Kita nggak pernah menanam kesabaran. Apa maksudnya menanam kesabaran? Waktu ada orang di sekitar kita memberi nasihat, memberi teguran. Mau nggak kita mendengar itu, menerima? Nggak mungkin lah kita mau tiba-tiba langsung mau menerima tanpa. Ini yang Alkitab tuliskan. Orang yang menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan itu apa? Menantikan jawaban Tuhan. Kaisar ada kirim di mana ya? Yang pentingnya konfirmasi. Ya, itu dia dan kirim di grup itu ya. Jadi pentingnya konfirmasi. Pada waktu kita berdoa, Tuhan, saya mau dia jadi jodohku. Tapi kita nggak tunggu konfirmasi Tuhan. Sebenarnya itu bukan konfirmasi, itu memaksakan kehendak. Ya. Saya mau dia jadi jodohku. Ya.
Itu bukan konfirmasi, itu memaksakan kehendak. Nah ini kembali lagi ke pertanyaan tadi. Apakah kesabaran itu ada batasnya? Kesabaran manusia itu akan menjadi tebal, akan menjadi banyak, atau dia menjadi sedikit, itu dimulai. Mau nggak kita mengisi? Seperti yang tadi saya katakan, petani menantikan hasil. Kita nggak akan menuai kesabaran itu kalau kita nggak pernah mengisi diri kita dengan firman Tuhan. Kalau saya tanya, hari ini teman-teman bangun pagi sebelum ke sini, baca firman Tuhan. Enggak sempat, terburu-buru, nanti terlambat. Makanya tadi siapa yang sampai itu? William yang bilang, manage waktunya. Oh kalau saya manage waktu, itu berarti saya harus korban dong. Saya harus bangun lebih cepat. Jam 5 berarti saya harus bangun jam 4. Tadi Jojo di sini jam 4 ya. Saya kaget juga, saya pikir Sam ini paling cepat datang. Ternyata sudah ada yang lebih dulu. Ya, jadi kesabaran itu menjadi luas, menjadi sempit, itu tergantung bagaimana kita mengisi di dalamnya. Kalau dibilang kesabaran habis, itu nggak ada tertulis ya di dalam Alkitab. Maka kesabaran pun habis. Tapi dari teks ini kita belajar. Yakobus 5 ayat yang ke-7. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga. Dia menantikan hasil, tentu ada sesuatu yang ditanam. Ada yang ditabur. Nah yang kita tanam di dalam diri kita itu adalah firman Tuhan. Adalah persekutuan kita dengan Roh Kudus. Buahnya itu kesabaran, kasih, sukacita, damai sejahtera, Oke, kita buka saja ayatnya tuh supaya daripada di mana ayatnya itu? Ayatnya dihafal. Ayo, buka, kita baca sama-sama. Sudah dapat? Ayat yang ke-22, tetapi, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri. Jadi kesabaran itu bukan merupakan hasil dari diri kita sendiri, tapi hubungan intim kita dengan Tuhan. Roh Kudus menghasilkan buah roh yang namanya kesabaran. Kalau kita nggak bangun hubungan intim dengan Tuhan, kita tidak membaca firman Tuhan, tidak merenungkan firman Tuhan, kita tidak punya waktu untuk berdoa, jangan heran, jangan kaget. Baru disentuh sedikit saja langsung, apa kau sentuh-sentuh saya? Hilang kesabaran. Bukan sesuatu yang seperti tadi Cynthia yang bilang, apakah kesabaran seseorang itu ada batasnya? Batasnya itu sebenarnya dimulai dari diri kita sendiri. Kita nggak bisa jawab, oh dia sabar ini. Kalau di gereja dia shalomnya yang paling manis. Shalom. Ternyata di gereja, di rumah dia salam. Itu hubungan intim kita dengan Tuhan, Roh Kudus yang akan menghasilkan buah kesabaran. Itu kalau dari saya.
Siapa tuh teman-teman yang lain punya jawaban? Jadi kalau ditanya apakah kesabaran itu akan dalam diri seorang itu bisa habis, itu tergantung dari dirinya sendiri. Karena ini kita sudah baca, buah roh, hubungan kita dengan Tuhan, pembacaan firman Tuhan dan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu akan menghasilkan kesabaran. Tidak langsung full, harus diisi. Itu tadi dikatakan menantikan hasil. Petani menantikan hasil. Kita isi hari ini, kita isi lagi besok. Atau saya balik begini. Apakah kesabaran itu bisa habis? Saya balik pertanyaannya. Apakah kesabaran itu bisa terisi penuh? Mengerti atau tidak ini dari senyum-senyum ini? Kalau misalnya ditanya, oh kesabaran di dalam diri kita itu bisa habis. Tapi kalau kita berdoa, kita bangun hubungan intim dengan Tuhan, kira-kira kapan waktunya kesabaran? Oh ini saya sudah penuh dengan kesabaran. Biar saya dimaki-maki orang, biar saya ditegur orang, saya nggak akan marah. Karena kesabaran saya sudah penuh di dalam diri saya. Melimpah ruah. Jawabannya ada di dalam teks ini juga. Apakah kesabaran itu bisa habis? Sebenarnya bukan habis. Karena kesabaran itu yang tadi saya sudah sampaikan di awal. Yang pertama, kesabaran itu bukan sekali-sekali. Tetapi seumur hidup. Sampai, di sini dikatakan sampai kedatangan Tuhan. Yang kedua, kesabaran itu apa tadi? Saya lupa juga. Bukan sekali-sekali. Kesabaran itu sampai kedatangan Tuhan. Jadi, apa ini? Maaf, saya lagi. Jadi, kesabaran itu bukan sesuatu yang sifatnya kalau nanti kita bangun hubungan intim dengan Tuhan, kita berdoa, kesabaran itu full di dalam saya. Jadi biar saya dimarah oleh orang lain, biar saya ditegur orang lain, saya tetap tersenyum. Kayaknya Salgus ini ada yang mau disampaikan. Oh. Atau dari Andika? Pakai mic. Silakan. Kalau dari saya yang pertanyaan tadi apa? Kesabaran bisa penuh. Menurut saya bukan penuh, tapi diperbarui. Karena kesabar itu bukan hasil dari kemampuan kita, tapi itu hasil dari buah roh gitu. Iya. Terus apa? Jadi semakin intim hubungan kita dengan Tuhan atau semakin dekat hubungan kita dengan Tuhan, itu kita semakin bisa dimampukan untuk sabar. Itu aja sih. Oke, siapa nih yang belum? Oh, Virgi, tahu. Ada pencerahan. Tidak begitu, Kak. Belum. Saya tidak setuju. Yang baru ini Kak dibahas. Ya. Enggak apa-apa sih yang berlalu Mito. Terjawab itu pertanyaan kita. Iya. Ya, mungkin yang selanjutnya itu Kak yang bisa saya dapat dari perikop ini.
Ya terkait sabar itu sendiri Kak, di perikop ini menurut saya cukup menarik karena di setiap ayatnya itu ada hal-hal yang penting, yang kayak di ayat pertama, ayat ke-7, ke-8, ke-9 itu berupa nasihat kepada kita untuk bagaimana cara kita sabar dalam segala hal, sabar jika terjadi penderitaan. Terus tapi di perikop ini dia tidak hanya kasih saran-saran harus bersabar, harus jangan bersungut-sungut, tapi diingatkan kembali juga di ayat 10 dan 11 bahwa ada loh contoh-contoh teladan yang bisa kita lihat di sini pada penderitaan para nabi. Terus penderitaannya Ayub yang kita tahu sendiri juga betapa beratnya, betapa hebatnya Ayub menjalani kehidupannya, tapi dia tetap sabar dalam penderitaannya itu. Dan itu kembali yang bisa kita lihat lagi di ayat ke-7 bahwa setiap petani itu pasti akan menuai hasil dari apa yang dia nanti-nantikan. Dan sembari dia menantikan itu, tak lupa juga pasti petani akan mengusahakan ladangnya ini ataupun pertaniannya ini untuk mendapatkan hasil yang baik. Entah mungkin dia akan rajin memupuknya atau pokoknya usaha-usaha dari dalam dirinya sendiri untuk hasil yang terbaik. Gitu. Luar biasa. Siapa yang belum ini? Kamera tahu? Udah sampai kapan Salgus? Ya di situ kok. Ada di sana yang dari Dio. Di belakangnya. Cek. Ya, pagi hari ini tuh kita berbicara tentang kesabaran. Ya. Jadi ada beberapa hal yang tadi sempat dibahas oleh Pester sama Cynthia yang kesabaran itu ada batasan. Sebenarnya dari ayat yang kita baca ini di ayat 11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Teman-teman yang terkasih, di sini Alkitab mengingatkan kita kembali akan cerita Ayub. Di mana Ayub itu sendiri dalam ketekunannya, saya ingat sekali hal yang paling baik yang Ayub katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu adalah another level of kesabaran, teman-teman. Jadi kalau ditanya, masih ada pertanyaan bahwa apakah sabar itu ada batasan, harusnya kita bisa berkaca dari Ayub. Di mana dalam kelemahannya, dalam ketidakmampuannya dia tetap mengucap syukur, dia tetap melakukan hal-hal yang memang membuat hati Tuhan itu senang. Akhirnya Tuhan berikan dia seperti yang Andika bilang tadi, Tuhan perbarui kesabarannya sehingga dia mendapat apa yang dia tekunkan tersebut. Nah, dalam kehidupan pelayanan kita teman-teman, mungkin ada yang bertanya, kenapa kita mau terus sarabah? Kenapa kita mau terus lakukan hal-hal seperti ini? Sebenarnya itu kembali kepada ketekunan kita sendiri. Ya. Bagaimana ketekunan itu bisa melahirkan beberapa hal seperti kesabaran, seperti yang kita pelajari kemarin dalam value kedewasaan juga bisa melahirkan mungkin kita bisa patuh terhadap kehendak Tuhan, bukan perasaan kita. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan dari ketekunan tersebut. Nah, jadi kalau dari teman-teman mungkin masih ada yang mungkin kesabarannya, saya pun di sini kesabaranku tidak seperti yang inilah, tidak seperti yang orang-orang bisa bilang sabar sekali, tidak juga. Tapi saya mau untuk terus tekun karena hal tersebut bisa melahirkan kesabaran. Itu kalau dari saya, terima kasih. Luar biasa. Silakan. Kalau dari saya, kalau berbicara tentang kesabaran tuh kayaknya hal yang di atas lah maksudnya. Apapun yang harus kita lakukan, tindakan-tindakan yang kita ambil tuh harus sabar dulu menunggu, harus perhitungkan dulu.
ada quotes yang pernah saya baca, dia bilang kalau Tuhan langsung bagi kita apa yang kita mau, nanti kita tidak berdoa. Terus dalam mengambil tindakan juga, kalau kita langsung terburu-buru, nanti pasti kita tidak menutup kemungkinan nanti kita akan salah langkah, gitu. Saya mau cerita sedikit tentang tahun 2023 sebelum saya ke Makassar, waktu masih di rumah. Ada pergumulan yang target saya itu sebelum saya ke Makassar, Tuhan sudah harus jawab lah intinya. Dari segi waktu itu, dari segi keuangan ada Tuhan sediakan, tapi kalau dipikir-pikirkan belum waktunya Tuhan. Saya percaya waktu itu belum waktunya Tuhan, dan puji Tuhan selama dari saya doakan benda itu, hal itu dari saya SMA kelas 3 sampai saya SMA waktu terakhir, waktu sebelum ke sini Makassar. Dan puji Tuhan sebelum saya ke Makassar, puji Tuhan, Tuhan sudah jawab. Tuhan sudah sediakan apa yang saya mau. Dan target saya memang waktu itu sebelum saya ke Makassar, saya minta Tuhan sudah harus sediakan Tuhan sebelum saya ke Makassar. Puji Tuhan selama 3 tahun itu saya selalu sabar menunggu dan akhirnya Tuhan menjawab doa saya. Itu sih Kak. Oke. Ada lagi? Saya deh. Saya jadi ingat kita waktu awal-awal Gol Sisi. Masih berapa orang waktu itu. Tapi kita sudah dibekali dengan, dibilang Kak Esra, mau berapapun orang yang datang di ibadah Gol Sisi, pelayanannya harus sama dengan banyak orang. Jadi sudah dibekali memang seperti itu. Dan itu kita lakukan. Sampai akhirnya ya sekarang ini, kalau kita flashback, kalau misalnya kita tidak sabar, ada banyak kemungkinan yang saat ini mungkin tidak akan bisa kita lihat. Dulu kita butuh pemain musik. Dan kita itu melakukan banyak hal. Sembari kita berdoa minta sama Tuhan, kita juga di gereja ini ada melakukan pelatihan-pelatihan untuk melahirkan pemain musik yang hebat, bisa melayani. Terus juga ada WL yang bisa dibilang bisa lah memimpin ibadah dengan baik. Nah itu semuanya butuh kesabaran. Kalau misalnya pemimpin gerejanya kita tidak sabar, kita akan kena marah terus. Kayak misalnya kenapa kamu WL seperti ini, begini. Tapi karena kita tahu semuanya itu butuh proses. Tidak lepas dari itu kita semuanya perlu diajar, perlu juga belajar. Jadi kesabaran itu yang membuat kita itu bisa melihat sampai sekarang ini bagaimana hasilnya. Beda jauh sama yang dulu. Kalau mau lihat perbedaannya nonton saja YouTube. Beda sekali. Dari yang pertama kali Gol Sisi itu agak kasar sekali ya YouTube-nya ya. Dan sekarang sudah puji Tuhan perubahannya luar biasa. Kemarin misalnya kita masih pakai satu kamera di belakang shoot atau 2 saja, satunya di depan. Tapi sekarang puji Tuhan sudah bisa terlihat dari segala sisi. Ya meskipun kita masih terus percaya bahwa masih ada masih banyak hal yang perlu kita perbaiki. Tapi kesabaran dalam menanti hal itu, dalam membuat lebih baik lagi itu kita perlukan. Nah teman-teman, dalam dunia pelayanan juga misalnya kita jadi leader, jadi jadi anggota ground, jadi pelayan tamborin, jadi pelayanan apapun kita ternyata butuh juga namanya kesabaran. Nah dalam berkomunitas kita juga butuh kesabaran. Nah kesabaran ini nanti kalian akan saling menguatkan. Kayak yang dibilang hati-hati kalau misalnya kita sudah mulai bersungut-sungut, mulai menyalahkan orang. Dalam hal kita saling membangun dalam komunitas itu,
Kalau tandanya kita sudah tidak sabar itu kita akan bersungut-sungut, kita akan menyalahkan. Yang akibatnya bahayanya dari sungut-sungut ini, kalau kita bersungut, orang di sebelahnya kita pun akan lemah juga. Tapi kalau kita kuatkan dirinya kita, tadi di Alkitab sudah bilang kamu harus kuatkan hati, begitu. Teguhkan hati. Kita teguhkan hatinya kita juga akan bisa menguatkan orang lain. Menguatkan teman groundnya kita, teman sepelayanannya kita. Tapi kalau kita tidak sabar, kita bersungut, orang lain juga akan merasa lemah. Energinya itu bisa sampai sama teman-temannya kita. Apalagi kalau kita adalah leader-leader. Kalau kita bersungut-sungut, yang di bawahnya apalagi. Terus saling menyalahkan. Ini juga salah satu ciri yang bisa kita lihat bahwa oh ini tidak sabar orangnya. Orangnya maunya itu langsung sempurna hasilnya. Akhirnya kalau tidak sempurna, kita menyalahkan itu gara-gara kau, itu gara-gara ini, gara-gara itu. Tapi sebenarnya di balik semuanya itu seperti petani, kita menantikan hasil yang terbaik. Ya kalau belum hasilnya terus lakukan. Di ground, di musik, karena tidak selamanya kita akan bermain itu sempurna. Di WL kita akan merasakan hal-hal lucu yang sangat kadang memalukan pada saat kita pelayanan, kadang menjengkelkan pada saat kita menghadapi karakter-karakter yang unik-unik di gereja, di ground. Tapi kesabaran ini yang akan menolong kita. Buah roh ini yang akan menolong kita, tidak hanya menolong kita tapi juga orang-orang di sekelilingnya kita. Saya ingatkan lagi apalagi dalam dunia pelayanan, di komunitasnya kita itu saling membangun, saling menghidupkan api yang mungkin teman-teman yang lain mulai padam. Kita melalui kita orang lain itu harus datang sama Tuhan, harus juga mau bertumbuh bersama. Jadi jangan sampai karena kita yang tidak sabaran, terlalu emosional, mau menyalahkan orang lain, atau kita yang hanya mau menikmati hasilnya sendiri. Hati-hati karena nanti kita tidak akan menuai hasilnya. Ingat ceritanya orang Israel, orang yang bersungut-sungut itu tidak mendapat hasil apa-apa. Firman Tuhan berkata, hakim itu sudah ada berdiri di depan pintu. Jadi pada waktu orang Israel waktu itu bersungut-sungut, mereka langsung mendapat hasilnya. Tapi bukan hasil yang Tuhan janjikan. Mereka langsung meninggoy di situ karena tidak sabar. Karena tidak sabar. Jadi ya tidak sampai ke hasil yang Tuhan sudah janjikan. Nah yang saya bilang tadi bersungut-sungut itu bikin orang lain juga merasa lemah. Ya kita bisa lihat orang Israel bersungut-sungut sampai sama Musa. Akibatnya mereka bersungut-sungut, kenapa di sini tidak ada air begini-begini. Nah Musa juga sampai merasakan itu. Sampai Tuhan cuma suruh tongkatnya itu berkatalah kepada batu itu dia akan mengeluarkan air. Tapi Musa sampai ternyata karena di bawahnya sudah tidak sabar. Nah sebenarnya yang saya pelajari bahwa kesabaran ini kita bisa terus lakukan. Cuman satu katanya, kata kuncinya itu percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Intinya kalau kita sudah tidak sabar, sudah tanda-tanda. Berarti mulai meragukan Tuhan. Lihat saja orang-orang yang mulai marah, mulai mengeluh. Karena kita tidak percaya sama Tuhan. Kurang yakin lah intinya. Jadi Ayub itu percaya betul siapa Tuhannya dia. Sampai dia bilang, dahulu aku hanya mendengar dari kata orang saja. Tapi sekarang dia merasakan betul bahwa Tuhan itu, rencananya Tuhan tidak mungkin gagal. Dia bilang begitu. Jadi percaya sama Tuhan dan jadilah sabar. Sabar itu punya teman dekat. Namanya tekun. Jadi waktu kita sabar itu begini. Tama ini dia sudah tamborin. Terus setelah dia melakukan itu, dia dikasih masukan, ditegur, dinasehati. Minggu berikutnya begitu lagi. 1 bulan begitu, setiap minggu begitu.
Sabar itu kaitannya dengan ini. Oke, Tama menerimanya dengan sukarela. Tapi nggak tinggal di situ terus. Harus tekun berlatih. Di dalam dunia pekerjaan. Kalau ditegur itu bukan berarti kita, oh iya kita terima saja. Memang saya seperti ini. Maafkan saya. Tidak, harus ada ketekunan untuk mengembangkan diri. Dikasih tahu sama dosen, minggu depan kita mau ujian. Terus kita rajin, oh iya saya sabar menghadapi ujian. Tapi kita harus tekun untuk belajar, mempersiapkan diri. Saya pernah ini diminta untuk tolong doakan ya, anak saya mau ikut ujian. Ya, yang kita tahu ini, yang saya tahu ini memang orangnya ini cukup berada. Jadi dalam tanda kutip nih, kalau kita pergi ke rumahnya pasti kita dapat berkat. Pertanyaan saya waktu tiba ini begini. Saya tanya sama nanya, kamu sudah belajar? Terus dia jawab, belum. Saya ngomong, apa yang saya mau doakan? Ya sekalipun itu, kenapa kok ngomong seperti itu? Nanti kita tidak dapat berkat. Saya bilang bukan soal berkatnya. Doanya kita salah. Dia nggak belajar. Dia nggak persiapan. Tuhan kasih dia hikmat. Biar kiranya Roh Kudus mau mengingatkan. Terus tiba-tiba Roh Kudus, apa yang mau diingatkan? Dia nggak belajar. Jadi tekun itu selalu kaitannya itu dengan keadaan, situasi. Sabar itu berkaitan erat dengan diri kita. Jadi waktu kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan dalam penantian itu, hendaklah kita sabar. Tetapi dalam perjalanan kehidupan kita, hendaklah kita tekun mencari Tuhan. Jadi kesabaran itu tidak hanya sifatnya, kalau orang Jawa bilang nerimo, terima saja. Kalau mau ditegur apa, bukan seperti itu. Bukan yang sifatnya pasif, tapi kita juga dari dalam diri kita itu juga harus ada sebuah tindakan. Apa tindakannya? Ayat yang terakhir, Mazmur 37 ayat yang ke-7 sampai 9. Saya mau kita baca sama-sama ini, teman-teman yang hadir di tempat ini juga. Mazmur 37 ayat yang ke-7 sampai ke-9. Sudah dapat? Mazmur 37 ayat yang ke-7 sampai 9. 1, 2, 3. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Seandainya bangsa Israel setia dalam menanti-nantikan Tuhan, mereka akan mewarisi negeri. Maksudnya bukan, berarti kalau mereka nggak setia, nggak menantikan, bukan. Mereka nggak akan melakukan perjalanan yang 40 tahun itu. Perjalanan itu untuk membentuk karakter bangsa Israel dari budak untuk menjadi prajuritnya Tuhan. Di dalam bangsa Israel itu, untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir itu cuma butuh 1 malam. Tapi untuk mengeluarkan Mesir dari bangsa Israel, dari hatinya bangsa Israel, Mesir itu berbicara keinginan daging, berbicara hawa nafsu, berbicara mengenai sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu butuh waktu 40 tahun. Nah, sama juga dalam perjalanan kita, waktu kita berdoa, kita menantikan jawaban Tuhan, dalam perjalanan kehidupan ini harus ada sebuah tindakan.
Kalau dari dalam diri kita itu sudah mulai muncul sungut-sungut, menyalahkan orang lain, kita sudah dikasih kepercayaan nih. Misalnya nih William dikasih kepercayaan untuk singers, sudah menyanyi baik-baik, terus dikasih masukan, dikasih nasihat. Mulai bersungut-sungut muncul. Sebenarnya saya ini bagus di saya menyanyi, tapi ini saya tidak bagus menyanyi ini karena Claudio ini salah menyanyi, terlalu keras suaranya. Mulai mempersalahkan orang lain. Itu sudah mulai ada tanda-tanda. Kita mesti aware, mesti memperhatikan apakah ya tadi yang saya sampaikan di awal, kesabaran itu bukan habis. Karena Yohanes 15 ayat yang ke-9 berkata begini, tinggallah, barang siapa yang tinggal di dalam kasihku itu, Alkitab mengajarkan supaya kita tinggal di dalam kasih Allah. Apa itu kasih? Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Jadi kalau kita tinggal di dalam kasih, di dalam Bapa, di Yohanes 15 ayat yang ke-9, saya lihat dulu sebetulnya salah. Ya, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian aku juga telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Apa itu kasih? Wujud dari kasih itu adalah sabar. Kalau kita sudah mulai sedikit-sedikit bersungut-sungut, mempersalahkan orang lain, mulai mempersalahkan bukan orang lain, situasi dan keadaan, hati-hati, kita mulai memperhatikan apakah kita sudah tidak tinggal lagi di dalam kasih Bapa. Oke, jadi perenungan kita, pembahasan kita di pagi hari ini adalah tentang kesabaran. Kita belajar dari petani yang menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Menantikan hasil itu tadi kita sudah baca ya. Mazmur 37, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Kesaksian saya yang terakhir. Jadi waktu saya pernah bahas ini ya, waktu di khotbah saya yang terakhir. 2 minggu lalu, menghormati Tuhan dan sesama. Jadi ayat ini waktu saya ketemu sama istri saya, waktu itu masih calon istri. Ayat ini yang muncul karena sudah tidak. Jadi saya sudah berdoa, kami ngomong ke orang tua, lalu orang tua juga menjawab, kami juga sudah berdoa dan jawabannya tidak. Nah loh, saya mesti buat apa ini? Saya berdoa, dia juga berdoa. Yang muncul ayat ini, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Enggak lama sih, cuma 3 tahun. Ya, di 2016 dihitung dengan perkenalan 2015, 2019. ACC. Lampu hijau. Dan waktu itu yang muncul ayat ini. Jangan jadikan, ini jadi ayat saya ya, nanti karena diajar. Enggak, itu pengalaman pribadi saya waktu saya berdoa. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Pilihannya adalah saya mau menunggu atau saya skip, cari yang lain. Muncul ayat ini, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Dan saya tenang, saya diam, saya melakukan semua hal yang biasa saya kerjakan, pergi ke kantor. Karena kita searah jalan, jadi saya ngomong ke orang tuanya, boleh enggak kalau saya antar jemput? Oh, kalau cuma antar jemput boleh, silakan. Dan sampai pada satu titik di mana ada sebuah situasi yang akhirnya saya harus terlibat. Waktu itu kakaknya mau menikah dan saya harus terlibat di dalamnya untuk membantu pelaksanaan pernikahan. Dalam diri saya ini sudah nggak ada, nggak ada harap untuk saya. Kayaknya belum ada tanda-tanda ini bahwa ada lampu hijau dari orang tua. Tiba-tiba
Saya ditelepon satu malam dan ditanya, kapan mau ketemu sama orang tua? Saya kaget. Dalam diri saya, wah ini jawaban Tuhan ini. Setelah 3 tahun. Dan lalu saya tiba-tiba bukan langsung ingat. Setelah berjalan selesai pernikahan, kami pergi ke Bali waktu itu. Ayat ini yang muncul di dalam doa pagi kami. Saya ingat kita membaca ayat ini, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Saya cerita sama-sama dia, terus kita ketawa sama-sama. Teman-teman, ini jadi kesaksian, pengalaman. Tapi jangan, kalau saya mau berdoa ini kita harus, kalau saya mau cari jodoh saya harus pakai ayat ini. Karena sudah disampaikan oleh Pastor Peter, Mazmur 37 ayat yang ke-7. Bahwa, siapa tadi yang bilang? Kita harus belajar menantikan jawaban Tuhan. Kamu ya? Ya, jadi itu jadi kesaksian saya. Sabar itu sebuah penantian, dan di dalam penantian itu perjalanan kita itu jangan hanya pasif. Saya sudahlah, yang penting saya sabar menunggu saja. Tapi kita harus aktif di dalam membangun hubungan kita terus dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Saya tiba-tiba ingat ayat ini, Kolose pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke 9, 10, 11. Kolose pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-9 sampai ke-11. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya kami tiada henti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ayat yang ke-11 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Jadi ketekunan itu berbicara tentang diri kita yang bukan hanya sekedar menerima keadaan, tetapi kita mau mengupgrade diri kita. Mengupgrade diri kita itu bukan hanya secara skill. Lihat di ayatnya yang ke-10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan baik. Ada value di tempat ini, berbuah. Yang selanjutnya, tekun dan sabar itu kita bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi ketika kita mau belajar untuk sabar, kita mau belajar untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, kita harus belajar untuk hidup di dalam pengenalan yang benar tentang Allah. Oke, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini, kami berterima kasih untuk kehadiran Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini hamba mau berdoa untuk setiap kami yang hadir, yang sudah ada di tempat ini. Kami sharing bersama-sama tentang kesabaran. Kami mohon kepadamu Tuhan. Kami meminta kepadamu Tuhan supaya Engkau memberikan kami kemampuan. Supaya kami bisa mengerjakan semuanya ini dan semuanya ini menyenangkan hati Tuhan. Supaya hidup kami layak dan berkenan kepada Tuhan. Kami memberi buah di dalam segala pekerjaan baik dan kami bertekun di dalam pengenalan yang benar tentang Allah. Kami mengucap syukur untuk kekuatan, kemampuan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami
supaya kami berjalan hari demi hari, waktu demi waktu di dalam pengenalan akan Tuhan. Biar kiranya setiap kami belajar untuk semakin sabar di dalam Tuhan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami. Karena kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Dan kami akhiri doa pagi dan sarapan pagi kami bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke. God bless you.